التي حلت بفنائك عليكم منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم أهل البيت. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Terik sang surya menyengat di hari ke-10 dari bulan Muharram tahun 61 Hijriah adalah hari yang paling menyedihkan bagi keluarga Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, di hari itu pasukan Husain yang berjumlah lebih kurang 78 orang telah dihadang oleh tak kurang dari 30.000 pasukan yang berkuda dan bersenjata lengkap untuk siap membantainya dan menawan putra-putrinya. Di sisi lain, air sungai Furat yang terbentang panjang dan menghidupi makhluk-makhluk padang Karbala, hatta anjing sekalipun, pada hari itu diharamkan bagi putra-putri Nabi yang suci ini. Sejak pagi Asyura, Imam Husain berupaya menyadarkan mereka untuk tidak memerangi keluarga Nabi ini. Dia berusaha memaksimal untuk menghentikan pertumpahan darah yang akan berakibat fatal bagi kehidupan mereka setelahnya. Sampai-sampai Al-Husain berteriak lantang, "Ayuhan nas, dengarkanlah kata-kataku dan jangan kalian terburu-buru ingin memerangiku hingga aku bisa memberi kalian nasihat yang mana kalian berhak untuk mendengarnya. Lihatlah siapa diriku dan diri kalian. Sadarlah dan perhatikan baik-baik kedudukan aku di sisi kalian. Apakah kalian boleh membunuhku dan menginjak-injak keluargaku? Bukankah aku adalah putra dari putri Nabi kalian dan putra wasinya, orang pertama yang beriman kepada nabinya? Bukankah Hamzah penghulu para syuhada adalah pamanku? Bukankah Ja'far At-Tayyar yang memiliki 2 sayap di surga kelak adalah pamanku? Bukankah kalian pernah mendengar sabda Nabi tentangku dan saudaraku Hasan bahwa 2 putra ini adalah pramuka pemuda surga? Kata-kata Al-Husain tidak banyak mengusik hati mereka yang telah beku, tapi Husain terus berupaya maksimal untuk menyentuh hati nurani mereka, sampai beliau berkata secara emosional, "Ayuhan nas, ama mughithin yughithuna." Apakah masih ada orang yang mau membela kami keluarga Rasul? Apakah masih ada orang yang mau menolong kami sebagai keluarga Rasul? Apakah salah kami? Apakah dosa anak-anak dan wanita kami sehingga kalian haramkan mereka dari air Furat ini? Kata-kata Husain terakhir tiba-tiba mengusik perasaan Al-Hur bin Zajid Ar-Riyahi, salah seorang dari pemimpin pasukan Umar bin Sa'ad. Sejenak ia mundur dan mencari tempat yang tepat. Akhirnya ia menyebut kudanya untuk bergabung bersama Husain. Al-Hur dengan suara yang penuh sesal berkata, "Wahai putra Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertobat? Kumohon maaf ya Husain, karena telah menakut-nakuti hati para kekasih Allah dan putra-putri Nabi Allah." Nah, taqabbalallahu alaik. Semoga Allah menerima taubatku wahai Hur, kata Husain. Anta hurrun kama waladatka ummuka hurra.
khawatir sahabat-sahabat air menyusul Al-Khur, tiba-tiba Umar bin Sa'ad, pimpinan pasukan musuh, melesatkan anak panahnya ke arah Husain sebagai tanda dimulainya perang. Sambil berteriak, Umar berkata, "Saksikan di hadapan Amir bahwa aku adalah orang pertama yang melemparkan anak panahnya kepada Husain." Dan berikutnya ribuan anak panah didesatkan ke arah Husain, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Peperangan yang tidak seimbang pun berkobar. Sahabat Husain satu demi satu maju dan kemudian gugur, disusul pula oleh keluarganya. Orang pertama adalah putranya yang bernama Ali Akbar, seorang anak remaja yang mempunyai wajah yang betul-betul mirip dengan wajah datuknya Rasulullah. Melihat putranya ini, Husain terisak menangis. Dipeluknya erat-erat putra kesayangannya ini sambil mengangkat janggutnya yang telah memutih. Husain berdoa, "Ya Allah, saksikanlah betapa tega dan kejamnya kaum ini." Muncul di hadapan mereka seorang yang mempunyai wajah, sifat dan kata-kata yang sangat mirip dengan Rasulmu Muhammad. Bahkan ketika kami rindu kepada Rasulmu, kami akan memandangi wajah anak ini. Ya Allah, haramkan bagi mereka keberkahan perut bumi ini. Porak-porandakan mereka. Mereka telah mengundang kami dan berjanji untuk membela kami. Tiba-tiba mereka jaga. Jugalah yang memusuhi kami dan memerangi kami. Ali Akbar maju ke medan perang dengan sangat tangkas hingga mengingatkan orang akan keperkasaan datuknya, Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Riwayat berkata, setelah lebih dari 100 orang tewas di tangannya, Ali kembali ke kemah ayahnya dengan luka-luka yang cukup banyak. Dia berkata, "Ya Abatah, haus. Rasa haus benar-benar telah mencekikku sehingga terasa benar beratnya besi ini. Adakah sedikit air yang bisa memberiku sedikit tenaga?" Imam Husain memeluk erat putra kesayangannya ini. Sebentar kemudian dia julurkan lidahnya yang suci ke mulut anaknya yang suci. Demi Allah, lidah Imam Husain sendiri lebih kering dari ranting-ranting yang kering hadapan yang ada di padang Karbala. Imam Husain berkata, "Sebentar lagi kau pasti akan berjumpa dengan datukmu Muhammad yang tengah menunggumu dengan segelas air dari telaga Al-Kautsar. Bersabarlah wahai putraku, bersabarlah." Ali Akbar kembali ke medan perang. Gerak-geriknya diperhatikan oleh ayahnya yang sudah mulai tua itu. Tak lama berselang, tiba-tiba Husain menyaksikan bagaimana anak yang masih muda ini ditikam oleh musuh-musuhnya dari berbagai arah. Ada yang memukul kepalanya, menusuk dadanya, menikam perutnya, bahkan ada yang melemparkan anak panahnya sehingga jatuh persis ke lehernya. Ali Akbar sempat berteriak memanggil-manggil ayahnya, "Ya Abatah, alaika bisalam." Kini kusaksikan datukku Rasulullah mengucapkan salam kepadamu dan memintamu agar segera datang menemuinya. Imam Husain mendekati putranya ini sambil mengibas-ibaskan pedangnya ke setiap orang yang menghalanginya. Imam Husain meluk wajah Al-Akbar dengan bersimbahkan darah suci. Imam Husain berkata, "Qatallahu qauman qataluka ya bunai." Semoga Allah membunuh suatu kaum yang telah membunuhmu wahai putraku. Alangkah beraninya mereka terhadap Allah dan alangkah nekatnya mereka menganiaya keluarga Rasulullah. Sungguh wahai putraku, apalah artinya dunia ini bagiku setelah kepergianmu. Kini giliran Imam Husain, tapi sebelum itu minta dibawakan bayinya Ali Ar-Radhiyah.
Maksud Imam Husain adalah ingin mencium dan memeluk sebagai pertemuan terakhirnya. Sambil memegang bayi yang tak berdosa ini, Imam Husain terus berteriak, apakah masih ada orang bertauhid yang masih takut kepada Allah? Apakah masih ada orang yang mau menolong kami? Apakah masih ada orang yang mau membela keluarga Rasulullah? Tengah Imam Husain memeluk dan ingin mengecup anak yang suci ini, tiba-tiba Harmalah bin Kahil melesatkan anak panahnya ke arah leher Ali Ar-Radhi. Demi Allah, anak panah itu menembus lehernya. Petikan suara Ali Ar-Radhi sangat menyayat hati. Husain menggeleng-gelengkan kepalanya seperti tak percaya betapa kejamnya manusia-manusia durjana itu. Kini Imam Husain benar-benar sendirian. Seluruh keluarga dan sahabatnya gugur syahid satu persatu di hadapannya. Dia berdiri sendirian di kemahnya yang semakin kosong. Ia bergumam menyebut kebesaran asma Allah. Sekali-kali Imam Husain melihat kemah putri-putrinya. Kemudian dia menatap kembali lautan musuh yang tengah menanti untuk menyergapnya. Akhirnya Imam Husain melangkahkan kakinya mendatangi kemah wanita untuk melihat putri-putri Fatimah Az-Zahra. Suara Imam Husain kini tidak lagi lantang. Air matanya sudah terkuras habis. Dadanya sesak menahan nafas panjang. Kerongkongannya kering dan panas. Dengan suaranya yang parau dan terbata-bata, ia memanggil satu persatu putri-putri Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum ya Sukainah. Terimalah salamku wahai Sukainah. Assalamualaikum ya Fatimah. Terimalah salamku wahai Fatimah. Assalamualaikum ya Zainab. Terimalah salamku wahai Zainab. Assalamualaikum ya Ummi Kulsum. Terimalah salamku wahai Ummi Kulsum. Sukainah yang kecil memeluk erat tubuh ayahnya yang kini kesendirian itu. Ya Bata, apakah salammu ini pertanda bahwa kau akan pergi meninggalkan kami? Apakah ini pertanda perpisahanmu dengan kami? Husain merangkul putrinya yang mungil ini sambil berbisik, wahai putriku Sukainah, apakah mungkin maut tidak menjemput orang yang tidak ada pembela dan kesendirian ini? Bersabarlah putriku, usaplah air matamu. Bersabarlah, kau akan lebih banyak lagi menangis setelah kematianku. Tolong jangan kau bakar hati ini sebelum ruhku meninggalkan badan ini. Kelak setelah aku gugur, menangislah putriku dan menangislah. Imam Husain memeluk satu persatu putri-putrinya yang tidak berdosa, juga adik-adik wanitanya yang bersamanya di Karbala, Zainab dan Ummi Kulsum. Kemudian dia datang memeluk Ali Zainal Abidin yang sedang berbaring lantaran sakit keras. Imam Husain kemudian berwasiat kepada putranya yang sedang sakit ini Al-Ismul A'zam dan peninggalan-peninggalan warisan para nabi. Kemudian Husain juga menyampaikan bahwa ia telah menitipkan ilmu-ilmu, kitab-kitab, mushaf-mushaf dan senjata warisan kepada Ummi Salamah. Usai pamit dengan keluarganya tercinta, Imam Husain kemudian menunggang kudanya yang membawanya berhadapan dengan musuh-musuhnya yang berjumlah lebih dari 30.000 serdaru. Imam Husain masih berupaya untuk menyadarkan mereka dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Imam Husain masih tetap ingin menyempurnakan hujahnya kepada orang-orang yang sepertinya sudah ditutupkan oleh Allah nantinya. Tapi hati mereka tak bergeming. Tiba-tiba Umar bin Sa'ad berteriak, celaka kalian, tahukah kalian dengan siapa kalian berperang? Inilah putra singa orang-orang Arab,
Inilah putra Ali bin Abi Thalib, serang dia dari berbagai sisi. Perintah Umar bin Sa'ad kemudian diikuti dengan lemparan 4.000 anak panah yang dilesatkan untuk menembak Husain. Dengan gagahnya Imam Husain tetap berdiri kokoh walaupun sebagian anak panah mengenai badannya yang mulia. Kalian mengancamku dengan maut, kalian menakut-nakuti aku dengan anak panah. Demi Allah, mati adalah lebih mulia ketimbang harus tunduk pada kezaliman. Syahid di jalan Allah lebih mulia ketimbang tunduk pada kehinaan. Husain berkata, mati lebih utama ketimbang melakukan keaiban dan lebih utama daripada masuk ke dalam api neraka. Akulah Husain, putra Ali, tidak pernah mundur dalam membela kebenaran. Kukan pertahankan keluarga ayahku, kukan terus berjalan di atas agama sang Nabi. Peperangan yang tak seimbang antara Husain dengan pasukan Umar bin Sa'ad tak terelakkan lagi. Tidak sedikit dari kalangan pasukan Ibnu Sa'ad yang tewas di tangan Husain. Dalam keadaan letih dan haus yang amat sangat, Al-Husain kemudian duduk ingin sejenak beristirahat. Tiba-tiba Abu Hatuf membidikkan panahnya yang kemudian jatuh persis mengenai dahinya Imam Husain. Dengan tangannya yang mulia putranya lemah. Dengan tangannya yang putranya lemah, Imam Husain berupaya mencabut anak panah itu perlahan-lahan. Dahi Imam Husain yang sering digunakannya untuk bersimpuh sujud di hadapan Al-Khaliq ini menyemprotkan darah suci dan segar tentang pada pasir Karbala. Wajah Imam Husain berubah merah, janggutnya yang putih kilau kini bermandikan darahnya yang segar. Imam Husain berkata, ya Allah, Engkau saksikan sendiri apa yang dilakukan oleh hamba-hambamu yang durhaka ini terhadapku. Ya Allah, hancurkanlah mereka, habisi mereka, dan jangan kau sisakan satupun dari mereka di atas muka bumi ini, dan jangan juga kau ampuni mereka. Imam Husain kemudian berdiri lagi meneruskan perlawanannya sampai kemudian dia merasa keletihan lagi. Sejenak ia beristirahat. Tiba-tiba sebuah batu besar dilemparkan ke arah dahinya dan persis mengenai lukanya. Darahnya yang suci kini lebih banyak mengalir membasahi seluruh tubuhnya. Imam Husain menangis kesakitan. Luka-luka yang mengenai tubuhnya membuatnya tak berdaya. Imam Husain kemudian mengangkat tangannya untuk mengambil ujung bajunya guna mengusap darah yang mengalir di dahinya. Tiba-tiba sebatang anak panah beracun yang bermata tiga dibidikkan persis ke arah dadanya. Dada Imam Husain luka, jantung Imam Husain robek, anak panah tembus sampai ke belakang Imam Husain. Imam Husain menundukkan kepalanya sambil memegang-pegang dadanya dan memuncarkan darah segar Nabi yang mulia. Dengan suara yang terbata-bata Imam Husain berdoa dengan asma Allah, dengan bantuan Allah, dan di atas agama Rasulullah. Ilahi, Engkau maha tahu bahwa mereka telah membunuh satu-satunya putra Nabimu yang masih ada di atas muka bumi ini. Imam Husain kemudian mencabut anak panah itu dari belakangnya, yang kemudian memuntahkan darah segar dan suci. Imam Husain kemudian menampung darah-darahnya itu dengan kedua tangannya, lalu dilemparkan ke arah langit. Demi Allah, tak tetes pun dari darah itu kemudian kembali ke bumi. Kemudian Imam Husain menampung darah yang masih mengalir deras dengan kedua tangannya. Kemudian ia mengusap-usapkan ke wajahnya, janggutnya, dan tubuhnya sambil berkata, seperti inilah aku akan bertemu dengan datukku Rasulullah. Dalam keadaan badan ini bersimbah darah,
kelak akan katakan kepadanya bahwa yang membunuhku adalah Fulan bin Fulan. Melihat Imam Husain tergeletak lemah, Umar bin Sa'ad berteriak, turun kalian, dan penggal lehernya. Maka turunlah sebagian makhluk-makhluk durjana itu untuk menghina Imam Husain. Sebagian memukuli sorban Imam Husain sampai kepalanya luka. Sebagian menusukkan pedangnya ke perut Imam Husain. Sebagian yang lain menyebutkan pedangnya ke punggung Imam Husain. Sedemikian buruk perlakuan mereka kepada Imam Husain yang sudah jatuh itu. Sampai Imam Bakir berkata, hatta kepada anjing pun mereka dilarang memperlakukannya seumpama itu. Imam Husain telah ditusuk dengan pedang, dipukul dengan tombak, dilempar dengan batu, dipukul dengan kayu dan tongkat, bahkan diinjak-injak oleh kaki kuda. Tidak sekedar itu, jiwa iblis Umar bin Sa'ad masih belum puas. Dendam Ibnu Ziyad terhadap Imam Husain masih belum tuntas. Meskipun Imam Husain kini telah tergeletak layu, bersimbah darah, dalam keadaan badan nyaris tidak lagi bernyawa, mereka kobarkan api permusuhan sedalam-dalamnya terhadap Imam Husain. Umar bin Sa'ad memerintahkan orangnya untuk turun menghabisi Imam Husain. Shimir dan Sinan bin Anas turun dari kudanya. Melihat mereka, Imam Husain masih terengah-engah meminta air. Sungguh, aku haus, aku Husain haus, kata Imam Husain mengerucut pada Rasulullah. Shimir kemudian menendang dengan sepatunya yang keras. Dengan suaranya yang keras dia berkata, wahai putra Abu Turab, bukankah kau berkata bahwa ayahmu akan memberi air di telaga Kausar kepada orang yang dicintainya? Mintalah air dari ayahmu. Shimir kemudian duduk di dada Imam Husain, dipegang janggut Imam Husain yang sudah bermandikan darah. Dengan senyum, Imam Husain berkata pada Shimir, apakah kau tidak kenal aku dan aku akan membunuhku? Shimir menjawab, ya, aku mengenalmu dengan baik. Ibumu Fatimah Az-Zahra, ayahmu Ali Al-Murtada, dan datukmu Muhammad Al-Mustafa. Pembelamu adalah Allah Ta'ala. Aku tidak peduli semua itu. Dalam sebuah riwayat, Shimir berusaha memenggal leher Imam Husain dari arah depan, namun dia gagal. Kemudian dia membalik Imam Husain dengan sangat kasar dan menepaskan pedangnya dari arah belakang Husain. Setiap kali urat leher Imam Husain terpotong, Imam Husain berteriak, wa batah, wa ummah, wa jaddah, wa aliyah. Mereka kemudian turun beramai-ramai dari kudanya untuk merampas setiap barang yang ada di tubuh Husain yang mulia. Bahar bin Ka'ab melucuti celana Husain. Akhnas bin Ma'tal menarik sorban Imam Husain. Aswad bin Khalid merampas sandal Imam Husain. Umar bin Sa'ad mengambil baju perang Imam Husain. Jami bin Khab merebut pedang Imam Husain. Yang lebih tragis lagi, Bajdal bin Sulaim mengambil cincin Imam Husain. Semula Bajdal mencoba keras menarik cincin Imam Husain, tapi dia tidak berhasil. Kemudian dia mengambil jalan pintas, dihunuskan pedangnya ke arah jari-jari Al-Husain, dan karena sepotong cincin yang potong jari Al-Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.